Halo Sobat Trader, kembali lagi pada saya Odi Kurniawan ya, trader analisis dari PT Didymex. Oke, sebelumnya kita belajar tentang metode scalping kan, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi swing, oke? Oke, kita langsung aja ya, kita ke materinya. Nggak pakai lama lagi, oke? Ntar. Oke, kita langsung aja bahas. Nah, apa itu sih swing trading? Oke, swing trading adalah strategi menahan posisi beberapa hari hingga minggu untuk menangkap pergerakan harga lebih besar. Oke, karena trading ini banyak metode ya, yang kemarin saya bahas itu tentang scalping, sekarang swing. Nah, swing ini cocok sekali untuk para ya trader yang nggak sempet mantau market secara berkala. Jadi, metode ini sangat cocok gitu kan. Kalau kita kerja ya full time, kita mau trading, mau dapat profit, ya udah kita harus menggunakan metode swing. Nah, swing ini adalah di mana kita trading itu dengan jangka panjang gitu kan. Ya, misalkan kita trading open posisi buy gitu kan di gold. Buy di harga 3.000 ya. Terus kita targetin sampai 1.000 2.000 pips gitu kan atau 500 pip paling kecil ya. Kalau kita untuk main swing kita atur. Nah, itu biasanya kalau kita mau targetin sebesar itu kita harus main swing, main jangka panjang, kita main harian ya. Bahkan kita bisa sampai profit itu sampai 3 hari, bahkan sampai seminggu gitu kan. Nah, itu adalah kita main swing. Kalau kita emang bener-bener nggak punya waktu luang gitu, kalau kita mau trading gitu. Oke, kita lanjut. Keunggulan swing trading. Tidak perlu memantau layar sepanjang hari, cocok untuk trader yang bekerja sambil trading. Nah, yang sudah saya bilang ya, kalau kalau kita setiap harinya banyak pekerjaan, aktivitas, tapi kita mau trading itu menghasilkan profit, solusinya kita harus menggunakan metode swing. Itu kita bisa trading sambil bekerja, sambil menjalankan aktivitas tanpa perlu khawatir gitu kan, karena kita mainnya swing, mainnya jangka panjang, mainnya berhari-hari, mainnya berminggu-minggu gitu. Oke, alat yang digunakan untuk swing trading. Oke, kalau dari saya sendiri ya, swing trader ini makanya time frame H4 sehingga daily 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 analisa trend, pola candlestick dan indikator konfirmasi. Oke, maksudnya apa sih ya kalau swing trader memakai time frame H4? Oke, kalau kita menggunakan time frame H4 ya, kita biasanya main trading itu harian ya, harian, 2 harian, itu kita pakai konfirmasi H4 gitu. Nah, untuk konfirmasinya kita lihat pertama di trend daily ya, di daily. Contoh nih, ketika daily-nya ini dia berbentuk seperti hammer bullish, yaitu tandanya trennya mau naik ya, kuat naik. Nah, kita lihat di H4. Nah, ketika di H4 juga membentuk bullish engulfing, itu trennya konfirmasi tren naik gitu kan. Jadi kita bisa open posisi buy 1 sampai 2 hari dengan take profit yang kita mau gitu kan ya. Terus juga analisa tren kita harus tahu pola candlestick dan indikator konfirmasi. Oke, analisa tren itu kita menggunakan seperti trend line ya, trend line itu Fibonacci. Fibonacci ini sangat penting ya untuk kita swing ya, karena kita ingin mengetahui kan area ABC di mana ya, area golden ratio di mana, area C itu di mana, itu yang lebih penting kalau kita pakai Fibonacci untuk swing gitu. Pola candlestick juga harus kita pahami gitu kan.
apa artinya bullish engulfing ya, bearish engulfing itu kita harus mengetahui gitu. Artinya kita harus perlu belajar tentang candlestick kalau kita mau main swing. Gitu. Dan indikator konfirmasi. Oke, sekarang indikator konfirmasi untuk swing itu yang cocok moving average. Oke, moving average yang berapa sih? Moving average yang 50 dan moving average 200. Nah, indikator ini adalah indikator yang cocok untuk kita main swing gitu. Ya, MA 50 kita untuk area entry, ya, MA 200 kita untuk mengetahui arah trend jangka panjang, jangka panjang gitu. Kita lanjut. Resikonya adalah resiko swing trading. Oke, resikonya adalah adanya gap harga akibat berita fundamental. Oleh karena itu, manajemen resiko wajib diterapkan. Oke, karena kalau kita main swing ya, resikonya itu ya mid risk sebenarnya. Resikonya itu ketika kita ada news ya berita ya kita nggak tahu kan ada berita apalagi kalau misalnya beritanya geopolitik. Kita melakukan open posisi waktu itu misalkan kita melakukan open posisi sell. Nah, tiba-tiba newsnya kan ada geopolitik tentang perang gitu kan atau sebagainya macam. Nah, itu market akan membuat gap naik ya menjadi naik gitu 3% turun. Sebenarnya kita masih bisa ya ketika harga turun lagi bisa. Cuma kita membutuhkan beberapa hari lagi untuk kita mendapatkan keuntungan dan tidak floating gitu kan. Nah, oleh karena itu manajemen juga kita harus pakai gitu walaupun kita main swing ataupun main scalping itu harus kita pakai. Ya main swing ya take profit 200 sampai enggak, take profit minimal 500 pip sampai 1.200 pip. Oke, stop lossnya kita atur 1.100 pip. Itu 100 pip atau 150 pips gitu. Jadi gunakan manajemen yang bijak kalau kita benar-benar mau swing. Ditambah lagi yang lebih pentingnya kalau kita mau main swing itu butuh modal yang sangat besar ya. Agar apa? Agar ketika kita menahan floating itu tidak terjadi margin call. Gitu ya. Jadi tidak terjadi loss. Oke, kesimpulannya, swing trading cocok untuk trader yang sabar, ingin hasil lebih stabil dan tidak terburu-buru. Oke, jadi kalau swing trader ini emang cocok untuk orang-orang yang dimana ya full time waktunya buat bekerja, full time waktunya buat beraktivitas. Jadi ini sangat cocok, ya, sangat cocok karena kita sabar, tapi kita ingin profit gitu, ingin stabil. Nah, ingin stabil maka dari itu kita kalau ingin main swing trading kita harus analisa pelan-pelan gitu kan. Kita targetin sesuai analisa kita lah ya, take profit di mana, stop loss di mana, yang sudah saya bilang ya, menggunakan konfirmasi time frame 4 dan daily, gitu kan. Dan juga kita jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru sebelum entry, kita lihat dulu nih, news ke depannya itu seperti apa, geopolitik kalau kita main swing trading. Kita pantau apa news-news buat ke depannya, apa yang akan terjadi tentang ekonomi dunia, gitu kan. Karena kalau kita memahami itu kita untuk trading swing itu udah sangat aman gitu kan, karena kita asal entry ya walaupun kita udah bisa teknikal kita nggak tahu newsnya itu udah sama aja bahaya gitu kan jadi 50% berarti 50% gagal gitu. Nah jadi kita harus pahamin dulu nih ya newsnya teknikalnya ya entry-nya pelan-pelan buat mapping yang benar-benar kita membuat hasil untuk profit gitu. Nah ini adalah metode swing ya dari saya sendiri. Oke, jadi sekian nih dari materi yang saya sampaikan tentang swing trading. Intinya, kalau kita ingin trading, sesuaikan dengan equity kita, manajemen kita. Kita mau main swing atau scalping itu sama-sama mendapatkan profit, tetapi sama-sama mempunyai resiko yang berbeda. Ya, scalping itu high risk ya, swing itu miris. Jadi kita tinggal pilih ya sesuai modal kita. Oke, sa kalau dari saya sekian ya materi untuk swing trading ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, trader, terima kasih ya. Oke, salam profit.